Halo, sahabat pendengar Gantari. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari artis senior dan penyanyi dangdut. Artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia di rumah sakit. Kabar duka kembali mewarnai dunia hiburan Indonesia. Artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia pada hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Simpruk, Jakarta dalam usia 58 tahun. Penyanyi dangdut dan sahabat Dorce, Hetty Sunjaya mengkonfirmasi hal tersebut. Hetty mengatakan bahwa Dorce meninggal karena COVID-19. Melansir suara yang mengatakan bahwa Dorce Gamalama penyanyi dangdut Indonesia, artis senior meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Simpruk, Jakarta. Ia jam 7.30 pagi meninggal. Beliau kena COVID-19 hampir 3 minggu di rumah sakit, jar Hetty saat dihubungi wartawan pada Rabu. Hetty mengatakan bahwa kondisi kesehatan Dorce sempat menurun dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarikan ke RSPP, Simpruk. Dia juga mengatakan tidak bisa melihat jenazah lantaran langsung ditangani oleh petugas. Enggak bisa dilihat, langsung diurus rumah sakit, enggak diizinin sekarang karena COVID-19 enggak bisa lihat, kata Hetty. Hetty belum tahu di mana Dorce akan dimakamkan. Dia hanya meminta kepada masyarakat untuk memaafkan segala kesalahannya dan doa terbaik bagi sahabatnya. Belum tahu di mana pemakamannya, masih dalam pembahasannya. Mohon doa, maaf dan keikhlasan atas meninggalnya beliau, ujarnya. Sebagai informasi bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa di paru-paru Dorce Gamalama terdapat virus dan dinyatakan positif COVID-19. Hingga pada akhirnya Dorce Gamalama mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu 16 Februari 2022 pagi. Senin pagi mulai drop. Dokter memeriksa dan dinyatakan röntgennya ada virus di paru-paru dan dinyatakan positif. Kemudian meninggal pada Rabu 16 Februari 2022. Tutup Mini. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini. Mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Medan. Bobi Nasution perhatikan 3 poin penyebab status level 3 Kota Medan. Wali Kota Medan, Sumatera Utara yakni Bobi Nasution memperhatikan 3 poin penyebab Kota Medan yang kini berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, level 3. Setelah beberapa bulan terakhir di level 1 kini Medan kembali ke level 3 per hari ini. Keluar Inmendagri bahwa Medan masuk ke level 3. Dan ada 3 poin yang disampaikan, kata Bobi di Medan pada Selasa, 15 atau 2. Dalam instruksi Mendagri No 11 atau 2022 tanggal 14 Februari 2022. Jelas Bobi. Faktor pertama, karena penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Medan sudah melebihi batas dari level 1 dan level 2. Lalu tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, bed occupancy rate atau BOR, di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut mengalami kenaikan sampai hari ini mencapai 22%. Kita rata-rata per hari itu terkonfirmasi positif sudah di atas 300 dari beberapa hari kemarin. Berikutnya keterisian rumah sakit. BOR kita sampai hari ini di pencatatan kami ada 22%, ungkap Bobi. Wali kota melanjutkan, poin terakhir masih terpantau agak rendah dan tetap menjadi perhatian pemerintah pusat adalah tingkat kematian yang hingga kini ada 4 kasus. Sampai hari ini ada 4 kasus kematian di Kota Medan.
Penambahan paling banyak itu, kemarin 3 kasus dalam sehari yang sebelumnya Medan tingkat kematiannya masih di angka 1, terang Bobby. Kalau persentase masih rendah, tapi secara angka 4 itu adalah nyawa manusia yang masyarakat kami perlu kita perhatikan ke depan, jangan sampai bertambah lagi, tegas Wali Kota Bobby. Berita selanjutnya tetap dari Medan. Wali Kota Medan tutup 10 sekolah akibat penularan COVID-19. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Bobi Nasution menyatakan menutup 10 sekolah di daerah tersebut selama 14 hari karena terjadi penularan COVID-19 di kalangan pelajar dan pendidik. Sampai hari ini ada 10 sekolah yang kami tutup karena anak didik, peserta didik, ataupun tenaga pendidik ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini ditutup selama 2 minggu. Ujar dia di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 15 atau 2. Selama 10 sekolah ini ditutup, lanjut dia, maka kegiatan belajar mengajar bagi siswa di sekolah masing-masing dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kepada petugas, baik dari Dinas Kesehatan Kota Medan maupun pihak puskesmas, katanya, segera melakukan testing, pelacakan, dan perawatan untuk mereka yang terpapar virus guna memutus penularan yang lebih luas. Kalau bisa vaksinasi yang mengalami kasus COVID-19 di 10 sekolah tadi, keinginan saya 70% di minggu kedua nanti baru boleh dibuka kembali, kata dia. Wali Kota Bobby juga mengatakan virus corona saat ini sudah mulai menyebar ke anak sekolah. Oleh karena itu, katanya, penting bagi anak usia 6 hingga 11 tahun divaksin COVID-19. Hingga saat ini, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Medan mencapai 54% dari sekitar 230 ribuan anak di daerah ini yang menjadi target vaksinasi. Yang paling penting bagaimana COVID-19 dengan varian yang ada sudah menyebar ke anak-anak. Saya ingatkan kepada kita semua, toli murid untuk memvaksin anaknya, kata dia. Berita selanjutnya datang dari Banda Aceh. Sejumlah perajin tahu di Banda Aceh tutup karena harga kedelai mahal. Sejumlah perajin tahu di Banda Aceh menutup usahanya karena semakin mahalnya harga kedelai yang menjadi bahan baku makanan tradisional di daerah tersebut. Selain itu, perajin tahu juga disebut kesulitan mendapatkan kacang kedelai. Demikian dikatakan Sekretaris Asosiasi Tahu Tempe Aceh Mulizar, melansir Suara pada Rabu 16 Februari 2022. Selain harga yang mahal, kacang kedelai juga sulit didapat. Oleh karena itu, sejumlah perajin tahu terpaksa menutup usahanya karena ketiadaan bahan baku. Katanya, Mulizar mengaku bahwa saat ini harga kacang kedelai saat mencapai Rp11.500 per kilogram. Harga itu dianggap mahal lantaran tidak bisa ditutupi dengan harga produksi. Harga jual tahu sulit dinaikkan karena berdampak pada daya beli masyarakat. Kalau harga tahu dinaikkan, dikhawatirkan tidak ada yang beli. Akibatnya, beberapa pengrajin tahu terpaksa menghentikan usahanya, katanya. Sementara pengrajin tahu yang masih bertahan, kata Mulizar, terpaksa menyiasati dengan mengurangi ukuran tahu yang diproduksi. Seperti menipiskan ketebalan hingga mengurangi bahan baku kedelai. Kalau tidak usaha tahu sulit bertahan, apalagi sekarang ini masyarakat membeli tahu terus berkurang seiring langkanya minyak goreng di pasaran. Pihaknya berharap pemerintah bisa membantu permasalahan dihadapi perajin tahu. Usaha yang bertahan hanya untuk menyelamatkan tenaga kerja. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. PT PN2 luncurkan 7 ton gula untuk kegiatan operasi pasar di Sumut. PT Perkebunan Nusantara II, PT PN2, mulai menggelontorkan gula dengan total 7 ton pada kegiatan operasi pasar, OP, yang dimulai sejak Selasa, 15 Februari. Selain gula, PT PNII juga menjual minyak goreng dan bubuk teh produksi grup PT PN. Tujuan OP agar ketersediaan bahan pokok di tangan masyarakat terjamin di tengah ada gejolak harga, ujar Direktur Utama PT PNII, Iwan Prangin Angin di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut, Selasa. Dia mengatakan itu usai meresmikan kegiatan OP PT PN2 yang dilakukan di kawasan Masjid Ubudiyah, Aulawiyah PT PN2 Tanjung Morawa. OP itu dihadiri SFVP Business Support PT PN2 Syahriadi Siregar, SFVP Manajemen Asad Pulung Rinandoro,
Kepala Bagian Sekretariat HENI Mailena Siregar, dan seluruh Kepala Bagian PT PN2, dan pejabat di Deli Serdang. Pada OP itu, minyak goreng yang diperjualbelikan dalam kemasan 2 liter itu dijual seharga Rp28.000. Kemudian gula dengan kemasan 1 kg Rp12.000. OP merupakan wujud kepedulian PT PN terhadap situasi yang terjadi saat ini di mana sedang ada lonjakan harga khususnya pada minyak goreng dan gula, katanya. Irwan Prangin-Angin mengatakan, OP minyak goreng didukung PT Industri Nabati Lestari yang menyiapkan 9.600 liter, 7,68 ton, dan bubuk teh merupakan produk PT PNIV. Adapun gula pasir dengan merek Walini itu merupakan produksi PT PN2. OP PT PN2 akan digelar secara berkesinambungan khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan termasuk di Langkat. Nantinya, OP juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya menstabilkan harga di pasar. Wakil Bupati Deli Serdang, MA Yusuf Siregar mengapresiasi OPP TPN2. Apalagi yang dipasarkan beragam mulai gula, minyak goreng dan bubuk teh. Diharapkan langkah PT PN2 diikuti oleh perusahaan lain di Deli Serdang sehingga semakin mempercepat kestabilan harga berbagai bahan pokok itu, katanya. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. PT PN2 luncurkan 7 ton gula untuk kegiatan operasi pasar di Sumut. PT Perkebunan Nusantara II, PT PN2, mulai menggelontorkan gula dengan total 7 ton pada kegiatan operasi pasar, OP, yang dimulai sejak Selasa, 15 Februari. Selain gula, PT PNII juga menjual minyak goreng dan bubuk teh produksi grup PT PN. Tujuan OP agar ketersediaan bahan pokok di tangan masyarakat terjamin di tengah ada gejolak harga, ujar Direktur Utama PT PNII, Irwan Prangin-Angin di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut, Selasa. Dia mengatakan itu usai meresmikan kegiatan OP PT PN2 yang dilakukan di kawasan Masjid Ubudiyah, Aulaya PT PN2 Tanjung Morawa. OP itu dihadiri SEVP Business Support PT PN2 Syahriadi Siregar, SEVP Manajemen Asat Pulung Rinandoro, Kepala Bagian Sekretariat HENI Mailena Siregar, dan seluruh Kepala Bagian PT PN2, dan pejabat di Deli Serdang. Pada OP itu, minyak goreng yang diperjualbelikan dalam kemasan 2 liter itu dijual seharga Rp28.000. Kemudian gula dengan kemasan 1 kg Rp12.000. OP merupakan wujud kepedulian PT PN terhadap situasi yang terjadi saat ini di mana sedang ada lonjakan harga khususnya pada minyak goreng dan gula, katanya. Irwan Prangin-Angin mengatakan, OP minyak goreng didukung PT Industri Nabati Lestari yang menyiapkan 9.600 liter, 7,68 ton, dan bubuk teh merupakan produk PT PNIV. Adapun gula pasir dengan merek Walini itu merupakan produksi PT PN2. OP PT PN2 akan digelar secara berkesinambungan khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan termasuk di Langkat. Nantinya, OP juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya menstabilkan harga di pasar. Wakil Bupati Deli Serdang, MA Yusuf Siregar mengapresiasi OPP TPN2. Apalagi yang dipasarkan beragam mulai gula, minyak goreng dan bubuk teh. Diharapkan langkah PT PN2 diikuti oleh perusahaan lain di Deli Serdang sehingga semakin mempercepat kestabilan harga berbagai bahan pokok itu, katanya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869.
Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Baiklah sahabat pendengar Gantari dimanapun berada. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih telah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing pamit undur diri. Sampai jumpa.